Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di video kita yang kedua untuk penjelasan mengenai Internet of Things atau IoT. Nah, jadi bagaimana hari ini kita akan mengenal lebih lanjut tentang Internet of Things tadi yang merupakan sesuatu yang mentransformasi dunia teknologi saat ini, transformasi digital dalam teknik pertanian dan biosistem. Jadi bagaimana kita menghubungkan lahan pertanian, mesin, dan tanaman ke dunia digital untuk menciptakan ekosistem pertanian yang presisi, efisien, dan berkelanjutan. Mari simak bersama. Oke, pertama kita perlu kenal dulu sebenarnya apa sih IoT itu, apalagi IoT di bidang pertanian. Gampangnya, IoT itu dia jaringan perangkat fisik yang dilengkapi sensor. Ada perangkat lunak di situ dan ada konektivitas untuk saling bertukar data. Karena ada internet, I-nya itu internet. Maka ada konektivitas untuk saling bertukar data. Nah, di pertanian ini berarti memberi panca indera pada lahan dan mesin. Jadi lahan dan mesinnya itu seolah bisa melihatnya, seolah-olah bisa meraba, seolah-olah bisa merasakan. Nah, dari mana mereka itu bisa merasakan si tanaman, si lahan, si mesin gitu ya. Karena dari adanya sensor di situ. Ada sensor, ada persepsi dari sensor. Jadi sensor ini bisa baca kondisi tanah, dia bisa baca cuaca dan tanaman itu secara real time. Real time itu ya waktu nyata. Jadi dibaca sekarang, muncul sekarang gitu. Real time. Nah, kemudian kedua, ada konsep namanya itu transmisi. Jadi dia mengirim data via WiFi, LoRaWAN atau jaringan seluler si perangkat IoT tadi sehingga bisa dilihat oleh pengguna nantinya. Cuman sebelum terlihat oleh pengguna, dia masuk ke tahapan yang ketiga namanya itu pemrosesan dan itu bisa di dalam sistem cloud atau awan. Jadi dia dikerjakan di sistem cloud. Menganalisis data dengan algoritma dan machine learning itu bisa dilakukan. Karena data tadi sudah diambil oleh sensor, dikirim melalui transmisi jaringan tadi, kemudian masuk ke server, di server diproses ya, di cloud server. Dan kemudian menganalisis data dengan algoritma dan machine learning. Baru kemudian ada tindakan ya, otomatisasi alat seperti pompa air atau katup pupuk yang bisa hidup dan mati secara otomatis ya. Nah, itu namanya tindakan atau aktuator. Jadi, konsep-konsep ini bagaimana dia memberi panca indera gitu ya, seperti inderanya kita. Ketika kaki kita terasa sakit ya karena kena knalpot, nah panca indera kita merasakan sakit, kemudian sampai ke otak kita dikirim dan semacam ada tindakan kita memindahkan kaki kita. Kalau misalkan di lahan ada tindakan untuk menyiram, tapi bisa dilakukan dari jauh menggunakan sistem otomatis atau menggunakan kontrol jarak jauh memanfaatkan IoT atau Internet of Things ini. Nah, ini beberapa contoh penerapan IoT. Yang pertama adalah irigasi pintar ya. Jadi irigasi pintar ini ada sensor kelembaban tanah nanti yang akan mendeteksi tuh area yang kering di lahan pertanian itu, sistem secara otomatis menyalakan pompa air hanya pada area yang membutuhkan, menghemat hingga 40% air. Jadi menghemat hingga 40% air. Nah, kemudian ada contoh lainnya itu smart greenhouse. Kemarin kita sudah bahas juga ya dalam embedded system. Sistemnya tertutup, sistem tertutup yang mengatur suhu, cahaya, CO2, dan kelembaban secara presisi. Aktuator membuka atap atau menyalakan kipas otomatis sesuai data sensor nanti. Nah, sesuai data sensor. Nah, kemudian ada pemantauan ternak juga tuh. Kita real time monitoring ke ternak kita atau livestock ya, menggunakan smart collar atau kalung pintar yang kita taruh misalnya di sapi untuk melacak lokasi GPS atau GPS si sapi ini. Sapinya lagi ada di mana gitu. Bisa juga deteksi suhu tubuh sapinya, bisa deteksi aktivitas detak jantung si sapi untuk mendeteksi penyakit lebih awal. Jadi bahkan si data itu bisa dikirim ke cloud, cloud-nya nanti akan mengolah data, oh sapi ini bisa diprediksi sakit, maka dikirim notifikasinya ke si peternak. Sehingga peternak tahu sapi dengan nomor ID segini 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 gitu ya. Dan kemudian
dicurigai sakit misalnya. Nah, sehingga si peternak itu bisa mengambil tindakan lebih awal sebelum sakitnya menjadi lebih parah gitu. Nah, kemudian ada juga namanya drone presisi atau UAV ya, Unmanned Aerial Vehicle atau drone yang terhubung ke cloud digunakan untuk pemetaan lahan, fotogrametri, dan mendeteksi stres tanaman melalui sensor inframerah dekat, NDVI namanya, NDVI. Nah, ada juga monitoring kualitas panen, sensor di dalam silo atau gudang penyimpanan post-harvest itu untuk memantau suhu dan gas seperti etilen guna mencegah pembusukan hasil panen. Termasuk juga ada telematika mesin, memantau traktor dan alat berat secara real time, mengetahui konsumsi bahan bakar, jadwal perawatan rutin, dan efisiensi rutin di lahan. Oke. Nah, kemudian apa sih sebenarnya? Karena tidak mungkin adanya IoT itu hanya memberikan manfaat saja, gitu ya. Tidak ada kekurangannya, tidak ada tantangannya, tidak mungkin. Karena setiap teknologi itu dia memajukan, memberikan manfaat di satu sisi, dia juga memberikan kerugian di sisi yang lain. Nah, itu kita perlu ketahui juga. Untuk kelebihan dan manfaatnya, pertama itu efisiensi sumber daya. Kalau misalkan kita pakai IoT, penggunaan air, pupuk, pestisida, jadi sangat presisi, tepat ya, sesuai berapa butuh segitu yang kita pakai. Menghemat biaya dan ramah lingkungan. Kemudian peningkatan hasil pertanian atau yield-nya, tanaman tumbuh dengan kondisi optimal secara terus-menerus. Kenapa? Karena kebutuhannya dipenuhi secukupnya dengan presisi. Nah, kemudian keputusan itu berbasis data atau data driven ya. Jadi bukan keputusan yang kita buat dengan perasaan kita saja. Oh, rasanya ini perlu ditambah air gitu. Rasanya ini perlu dipupuk lagi nih lebih banyak. Rasanya ini begitu, rasanya ini seperti ini dan seperti itu. Nggak bisa kita pakai perasaan lagi. Kalau ada IoT, dia keputusan itu, tindakan itu kita ambil berdasarkan data. Kenapa ya? Karena datanya bisa kita record, bisa kita rekam. Gampang ya, jadi gampang. Nah, kemudian penghematan tenaga kerja ketika ada sistem bisa kita buat otomatis atau otomatisasi. Dia mengurangi kebutuhan pekerja kasar untuk tugas berulang. Nah, benar-benar bisa dipahami ini. Kemudian tantangan penerapannya. Nah, yang pertama, infrastruktur dan sinyal. Karena IoT ini butuh jaringan ya, internet, maka perlu nih lahan pertanian ini ada sinyalnya itu tuh. Nah, cuman masalahnya banyak lahan pertanian itu di daerah terpencil, dia tidak punya akses internet yang baik ya, atau aliran listrik yang stabil, blank spot lah. Nah, ini jadi salah satu tantangan terberatnya. Kemudian kedua, biaya investasi awalnya tinggi. Harga sensor, modul komunikasi, platform cloud masih relatif mahal untuk petani skala kecil. Kalau dia punya sepetak 2 petak sawah itu susah gitu. Daya investasinya tinggi. Kemudian yang ketiga itu masalahnya juga ini ya, literasi digital orang di kampung dan kurangnya SDM yang memahami itu menjadi masalah, menjadi tantangan untuk penerapan IoT ini pada pertanian. Nah, petani tradisional itu rekan-rekan, dia perlu dilatih. Ada capacity building-nya untuk memahami dan mengoperasikan sistem IoT itu. Dan terakhir, keamanan data, cyber security-nya. Sistem yang terhubung ke internet itu rentan terhadap peretasan atau manipulasi data pertanian. Nanti dipintas sama si hacker gitu ya, diretas, akhirnya salah keputusannya karena diretas. Dan ini masalah-masalahnya ini. Dan masalah-masalah ini bisa ditangani dengan dua saja sebenarnya besarnya. Pertama, duit harus ada. Yang kedua adalah ada SDM yang paham untuk mengerjakan itu. Nah, siapa SDM-nya? Kalian yang hari ini berada di jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem. Ini mungkin agak sulit kita memahaminya dalam sekali dengar ya, dalam sekali duduk, tapi ini sesuatu yang sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Karena visi pertanian masa depan itu, ya kalau hari ini katanya revolusi industri 4.0 atau industrial revolution 4.0 gitu ya. Nanti di masa yang akan datang itu society udah 5.0. Ada integrasi antara IoT,
artificial intelligence dan robotika akan mengubah wajah pertanian menjadi sebuah industri presisi tanpa batas. Seperti apa itu, Pak? Pertanian otonom penuh nantinya, ada traktor yang bisa berjalan sendiri, robot pemanen buah yang bisa panen sendiri, ada drone penyampur otomatis yang beroperasi 24 jam dalam 7 hari tanpa campur tangan manusia. Nah, bayangannya seperti itu ya, pertanian itu bisa otonom penuh. Kemudian ada digital twin dan AI prediktif untuk simulasi virtual, gambaran digital dari sebuah lahan. Jadi AI itu dapat memprediksi nih wabah penyakit atau cuaca ekstrem sebelum itu terjadi. Ada simulasi si lahannya. Kemudian juga salah satunya vertical smart farming ya. Ketika orang di tengah kota pengen buat pertanian, sementara gedungnya itu hanya ada gedung yang tinggi ke atas atau gedung pencakar langit nih. Maka dia bisa membuat pertanian di gedung pencakar langit itu yang 100% dikendalikan oleh IoT. Nutrisinya berupa hidroponik dan aeroponik diatur secara mikroskopis. Begitu. Nah, ini gambarannya masa yang akan datang apa yang kemudian akan dilakukan orang pada aspek pertanian dan apakah orang yang hari ini di kampung hanya bisa memegang cangkul, bisa mengerjakan ini, saya kira tidak. Lalu siapa yang bisa mengerjakan ini? Ya teman-teman, rekan-rekan yang hari ini berkuliah di TPB, yang kemudian mau belajar dengan sedikit lebih keras supaya memiliki kemampuan mutakhir ini ya, kemampuan terkini ini, yaitu pengelolaan teknologi digital dan IoT untuk memajukan pertanian gitu ya. Demikian barangkali untuk materi kita yang kedua ini, saya kira ini mudah untuk dipahami. Tapi kalau misalkan belum bisa dipahami dalam sekali dengar, silakan dengar lagi dan silakan cari tambahan materi mengenai ini di internet. Baik, demikian. Terima kasih sudah menyimak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.